Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa atau jamaah Majlis Dzikir Hubbul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab As-Salatu 'alan Nabi Ma'aniha ahkamuha wa fadailuha yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita terlebih dulu membacakan surat Fatihah untuk Al-Qadhi Iyad, para muassis Majlis Dzikir Hubbul Watan, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ahli kubur kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini merupakan pengulangan dari bab yang kemarin karena ada beberapa kesalahan teknis. Sehingga perlu untuk diulang. Maka kita tetap akan mengkaji pada bagian yang ke-6, yaitu masih terkait dengan celaan terhadap orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi, begitu juga dosa orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharaini. Haddatsana al-qadhi asy-syahid Abu Ali rahimahullah. Haddatsana Abul Fadl ibnu Khairun wa Abul Husain as-Sayrafi. Qal haddatsana Abu Ya'la haddatsana As-Sinji haddatsana Muhammad bin Mahbub haddatsana Abu Isa haddatsana Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi haddatsana Rib'i bin Ibrahim an Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfur rajulin, berdebu hidungnya seseorang. Kata berdebu hidungnya seseorang yang dimaksudkan menurut sebagian ulama itu maknanya adalah terhina, atau bisa diartikan, biasa diterjemahkan dengan celakalah gitu. Raghima anfur rajulin, terhina atau celakalah seseorang. Dzukirtu, yang dimana namaku disebut, indahu atau dimana aku disebut, indahu di sisinya, falam yusalli alayya, namun dia tidak mau bersolawat kepadaku. Wa raghima anfur rajulin, dan terhina seseorang, dakhala Ramadan, dimana Ramadan itu kalau di dalam teks lain dakhala Ramadanu alaihi. Jadi di mana Ramadan itu datang kepadanya atau memasuki bulan Ramadan, tsumman salakha, atau dakhala Ramadan, Ramadan itu menjumpainya, tsumman salakha, kemudian Ramadan itu berlalu, qabla ayyughfara lahu, sebelum dia itu diampuni dosa-dosanya. Dengan kata lain, seseorang yang menjalankan ibadah puasa, memasuki bulan Ramadan dia menjalankan macam-macam, itu kan. Tapi setelah itu kemudian Ramadan berlalu atau keluar atau meninggalkannya, namun dia belum diampuni dosa-dosanya, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang model seperti ini termasuk orang yang terhina atau orang yang celaka, orang yang enggak beruntung nasibnya itu. Karena itu penting hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita misalnya menjalankan puasa, untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan puasa kita bermasalah.
yang menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berakibat kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima anfu rajulin, dan terhina seseorang adroka yang mendapati indahu di sisinya abawahu kedua orang tuanya al-kibar yang sudah tua, falam yudkhilahul jannata, namun keduanya itu tidak bisa menyebabkan sang orang tersebut atau anaknya itu maksudnya itu al-jannata masuk surga. Dengan kata lain bahwa ketika orang itu sudah tua, terutama orang tua kita yang sudah tua, di mana pada saat dia sudah nggak produktif, fisiknya sudah lemah, pada saat itulah sebenarnya kita dituntut sebagai anak untuk berbakti atau berbuat kebajikan kepada orang tua dengan memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan nafkah. Lah, karena apa? Karena ternyata kebaikan terhadap orang tua sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi itu bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga. Kata Imam Nawawi, ma'nahu anna birrahuma, ya, bahwa berbuat baik kepada keduanya inda kibarihima, ketika mereka atau ketika mereka sudah pada usia yang tua, yang lemah, yang rapuh, ya. Wa du'fihima, dan pada saat mereka rapuh itu bil khidmati, dengan memberikan pelayanan, wan nafaqah, dan nafaqah, wa ghairu, selain itu sababun lidukhulil jannah, itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Jadi ini pentingnya kita berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan atau birrul walidain, ya, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh, di mana itu orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh itu perlu ditopang oleh kita, perlu kita layani, perlu kita nafkahi. Itu bagian daripada berbuat kebajikan kepada kedua, dan ini bisa menjadi sebab atau menyebabkan kita masuk surga. Lah, seseorang yang dia itu mendapati, atau seseorang yang kedua orang tuanya itu di sisinya itu udah tua gitu ya, cuman kedua orang tersebut atau orang tua tersebut tidak bisa menyebabkan ia masuk surga. Kenapa? Karena sang anak tidak mau berbuat kebajikan. Nah, itu maka sang anak tersebut itu menjadi anak yang terhina, anak yang celaka. Qala Abdurrahman berkata, wa adzunnu qal au ahaduhuma. Qala Abdurrahman menyatakan, wa adzunnuhu, dan qala Abdurrahman wa adzunnuhu, dan saya menduga. Lah, kata hu atau dhamir hu di sini itu maknanya itu hunya itu ada yang menyatakan, satu pendapat menyatakan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi satu pendapat lain menyatakan bahwa itu kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lah, ini merupakan terlepas dari perdebatan itu yang jelas bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahima anfur rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, itu memberikan pesan bahwa berbuat kebajikan kepada orang tua kita itu bisa menjadi sebab masuknya surga. Nah, qala wa adzunnuhu qal au ahaduhuma, jadi kata abawahu itu kata Abdurrahman yang merupakan perawi, salah satu perawi yang meriwayatkan dari Abu Bakar. Dia menduga bahwa mungkin yang dimaksudkan itu bukan abawahu tapi ahaduhuma katanya. Nah, terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas ada pesan penting yang ingin disampaikan di dalam hadis ini, ya. Dalam hadis ini yaitu berbuat kebajikan kepada orang tua. Jadi ada 3 pesan penting. Pertama yang terkait dengan membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sebaiknya, sudah semestinya, sudah selayaknya ketika kita mendengar atau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sudah selaknya kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan yang pertama. Karena jika tidak, kita termasuk orang yang terhina. Kelak akan menjadi manusia yang terhina. Yang kedua, pesan selanjutnya adalah ketika bulan puasa, ya, kita juga harus berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa kita, sehingga pada akhirnya punya konsekuensi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan di dalam hadis ini bahwa terhinalah orang yang Ramadan itu menemuinya, menyapanya, kemudian Ramadan meninggalkannya atau berlalu darinya, namun dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah pesan berbuat kebajikan kepada orang tua, kedua orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh itu, karena mereka adalah sosok-sosok yang perlu mendapatkan pelayanan dari kita, perlu mendapatkan pelayanan lebih dari kita, ya. Jadi kita harus bertambah berbuat kebajikan kepada keduanya karena itu bisa menjadi sababun lidukhulil jannah. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Summa sa'ida, kemudian naik lagi, faqala amin. Ya, mengatakan amin lagi. Summa sa'ida, kemudian naik lagi, faqala, dan mengucapkan amin. Fasa'alahu Mu'ad an dzalik, kemudian Mu'ad bin Jabal menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Kenapa? Ketika di atas mimbar itu naik menyatakan amin sampai 3 kali itu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merespon pertanyaan atau menjelaskan atau memberikan jawaban kepada atas pertanyaan yang diajukan oleh Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi? Kata Nabi, inna Jibrilah atani, katanya. Jibril telah mendatangiku. Faqala, kemudian Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, man summita baina yadaihi, barang siapapun yang ketika disebutkan namamu di hadapannya, falam yusalli alaika, namun dia tidak mau bersolawat atau bersolawat kepada engkau, famata fadakhalan nar, kemudian ia mati dan masuk famata, kemudian ia meninggal, fadakhala, dan masuk anar, ke dalam neraka. Fa'ab'adahullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dari rahmatnya. Kul, maka katakanlah, kata malaikat Jibril, kul, katakanlah wa Muhammad, amin. Fakultu, kemudian aku pun, kata Nabi Muhammad, mengucapkan amin. Wa qala fi man adraka Ramadan falam yuqbal minhu famata mithla dhalik. Begitu juga Jibril, malaikat Jibril juga menyatakan kepada atau berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait orang yang mendapati puasa Ramadan, namun falam yuqbal minhu, tetapi puasanya, amal ibadahnya itu tidak diterima, kemudian dia meninggal pun sebagaimana meninggalnya orang yang ketika disebut nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak mau membaca sholawat. Artinya meninggal dalam keadaan meninggal kemudian masuk ke dalam neraka. Dijamin kan, pertama begitu, ya, diaminin. Yang kedua juga diaminin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adraka abawaihi au ahadahuma, dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, falam yabarrahuma, tetapi dia tidak mau berbuat baik kepada mereka berdua, famata mithlahu, kemudian ia pun meninggal sebagaimana yang di atas, yaitu meninggal dalam kondisi masuk ke dalam neraka. Itu seperti orang yang tidak mau membaca sholawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Begitu juga itu sama seperti orang yang berpuasa tetapi ibadah puasanya, sholatnya dan macam-macam pada saat bulan puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia meninggal itu akan masuk neraka, katanya begitu. Maka kemudian Nabi disuruh mengamini semua itu gitu. Wa an Ali bin Abi Thalib anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersabda, al-bakhilu kullal bakhil, bahwa orang yang benar-benar bakhil atau yang benar-benar sempurna kebakhilannya, alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya, itu orang yang ketika disebut diriku di sisinya falam yusalli, namun dia tidak mau bersolawat alayya kepadaku. Ini menarik, bahwa ternyata orang yang tidak mau bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, menurut sabda ini adalah menurut pemahaman daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dikategorikan sebagai orang yang benar-benar bakhil, orang yang asli bakhilnya. Jadi ini ternyata bakhil kalau soal duniawi, soal ngasih ternyata masih kelasnya masih kelas rendah. Ternyata ada yang al-bakhil kullal bakhil, yang benar-benar bakhil, yang sempurna kebakhilannya, yaitu orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun ia tidak mau bersolawat kepadanya. Maka dari itu sudah sepatutnya, sudah semestinya kita harus menghindari daripada disematkannya kepada kita istilah bakhil. Dengan cara apa? Dengan cara ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat kepada beliau. Ini adalah termasuk juga bagian dari upaya kita untuk selamat atau terhindar dari penyebutan atau kategori al-bakhil kullal bakhil. Wa an Ja'far bin Muhammad an abihi, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya ukhti'a bihi tariqul jannah. Man dzukirtu, barang siapa yang ketika disebutkan namaku indahu atau disebutkan diriku indahu di sisinya, falam yusalli, namun dia tidak mau bersalawat alayya kepadaku, ukhti'a bihi tariqul, ukhti'a maka disalahkan atau disasarkan bihi dengannya apa? Tariqul jannah, jalan ke surga. Jadi ingat, ini juga ketidakmauan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ketidakmauan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan, itu bisa membuat kita tersesat menuju surga. Ketika dikatakan ukhti'a bihi tariqul jannah, itu artinya apa? Tersesat menuju, itu pengertiannya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tersesat dalam surga. Jadi akhirnya gitu. Hati-hati, karena itu hati-hati ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, langsung kita bersolawat ketika disebutkan. Karena ketika kita tidak menyebutkan, itu bisa menyebabkan kita tersesat atau tersasar jalan menuju surga. Dengan kata lain, kita malah akan mengarah kepada jalan menuju neraka. Wa an Abi Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma qaumin jalasu majlisan, dimanapun satu kaum, jalasu majlisan, yang duduk di satu majlis, tsumma tafarraqu, kemudian mereka berpisah, tsumma tafarraqu, atau kemudian mereka membubarkan diri, qabla ayyadhkurullaha, sebelum mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusallu 'alan nabi, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat alaihim minallahi tiratun, maka mereka mendapatkan atau berhak mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahum, dan jika Allah mau, Allah akan mengazab mereka, wa insya'a ghafarahum, dan jika Allah mau, Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Inilah yang kemudian kita selalu diingatkan ketika telah selesai kumpul-kumpul, ya, itu untuk membaca doa kafaratul majlis. Begitu juga untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tradisi kita, misalnya ketika kita ada tahlilan atau ada manakiban, kan biasanya kita disuguhi makanan, dikasih berkat. Begitu kita hendak pulang membawa berkat itu, biasanya ada orang yang langsung menyebutkan sallu ala nabi, itu kan, Allahumma salli ala Muhammad, itu kan. Nah, ini merupakan satu tradisi yang menurut saya sangat baik. Ini merupakan menjadi dasar
bagi kita untuk melegitimasi untuk melegitimasi kebiasaan masyarakat kita yang ketika telah berkumpul, ya, telah kumpul seperti tahlilan atau seperti manakiban dan lain-lain, setelah selesai mau pulang biasanya membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga membaca doa kafaratul majlis. Kenapa? Katanya, karena jika tidak dilakukan, Allah akan menimpakan kepada mereka kerugian, ya, atau kerugian gitu. Satu kerugian yang sangat luar biasa, dan dikatakan insya'a azabakum, jika Allah mau azabakum, Allah akan mengazabnya, misalnya wa insya'a ghafaralahum, dan jika Allah itu mau ghafaralahum, maka Allah akan mengampuni mereka. Ini juga menjadi dalil, ya, sekali lagi ini ya menjelaskan dalil itu bisa menjadi rujukan atau menjadi dalil atas hal-hal yang sudah terjadi atau kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah, katanya. Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, nasiya tariqal jannah, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Ini sama dengan hadis yang di atas, yang menyatakan man dzukirtu indahu falam yusalli alayya ukhti'a bihi tariqul jannah. Jadi harus hati-hati nih. Ternyata sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena sholawat kepada kanjeng Nabi itu bisa menghantarkan kita pada jalan yang benar atau pada arah yang benar menuju ke surga. Karena itu hati-hati kita jangan sampai lupa tidak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika lupa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi kita akan tersesat, akan lupa jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Qatadah anhu Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Qatadah, dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul itu minal jafa minal sebentar. Minal jafa an uzkara indar rajul indar rajuli fala yusalli alayya. Minal jafa, dari perangai atau akhlak yang kasar atau perangai yang kasar atau perangai yang menyakitkan, an uzkara indar rajuli, yaitu ketika namaku disebutkan atau ketika aku disebutkan indar rajul, di sisi seorang, fala yusalli alayya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ini sekali lagi penting. Jadi banyak sekali disematkan hal-hal yang negatif terhadap orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau dikumandangkan, ketika nama beliau disebutkan. Ketika beliau disebutkan, itu banyak. Yang pertama, dia bisa di antaranya dia bisa tersesat ke jalan menuju ke arah surga. Itu yang pertama. Yang kedua di awal-awal disebutkan bahwa itu menjadi orang yang terhina, ya, menjadi orang yang terhina. Selanjutnya menjadi orang yang tersesat, tidak tahu jalan ke arah surga. Selanjutnya itu dianggap sebagai orang yang satu sikap yang kasar gitu, ya. Sikap yang kasar, sikap yang keras gitu. Ternyata banyak ini sematan-sematan atau hal-hal yang negatif yang ditujukan kepada orang yang tidak mau bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disebutkan atau ketika nama beliau dikumandangkan atau disebutkan. Maka hati-hati itu. Jangan, kita harus menghindari dari hal-hal tersebut. Agar apa? Agar kita tidak dianggap sebagai orang yang terhina, tidak dianggap sebagai orang, tidak menjadi orang yang kelak tidak tahu jalan menuju surga. Dan yang ketiga, kita tidak termasuk, tidak menyinggung perasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjadi orang yang memiliki dianggap yang nggak sopan lah, kira-kira itu, perangainya kasar, jangan sampai seperti itu.
Wa an Jabir anhu sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan thumma tafarraqu alayya ghairi salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir dari Jabir radhiyallahu an dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalasa qaumun, tidaklah duduk satu kaum majlis pada satu majlis, tsumma tafarraqu, kemudian mereka itu membubarkan diri, ya. Tsumma tafarraqu ala ghairi salatin, dengan tanpa membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tafarraqu ala antani min rihil jifah, katanya, kecuali mereka membubarkan diri atau terpisah atau membubarkan diri dalam keadaan bau busuk dari aroma bangkai. Itu nanti kelak, ya. Mungkin ini maksudnya nanti kelak di akhirat orang itu baunya sangat busuk, bau bangkai itu, ya. Kenapa? Karena ketika dia berkumpul di majelis, ya, berkumpul di satu majelis kemudian membubarkan diri tanpa ada diakhiri atau tanpa ada dibacakan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting lagi ini, ya, penting. Makanya kita selalu berdoa itu kan biasanya, atau membaca sholawat ketika di akhir, ya, di akhir ketika kita mau membubarkan diri dari satu perkumpulan seperti tahlilan atau manakiban, kita biasanya selalu membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi hal yang menjadi penting bagi kita, karena kenapa? Karena itu kalau kita nggak melakukan hal seperti itu, udah diancam banyak itu. Ada banyak ancaman yang sudah menanti kalau kita nggak melakukannya, itu kan. Salah satunya jelas tadi dikatakan kita akan mendapatkan kerugian, bahkan di sini dikatakan kelak kita kalau tidak melakukan bersalawat ketika kita berkumpul satu majelis, namun kita tidak membayar salat ketika kita itu mau bubar, ketika kita bubar, maka kelak katanya bau tubuh kita akan busuk seperti busuknya bau aroma bangkai. Tentu semua ini tidak kita inginkan. Wa an Abi Sa'idin hajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id dari kanjeng Nabi radhiyallahu an, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yajlisu qauman la yusalluna fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihim hasaratun. La yajlisu qaumun, tidaklah satu kaum majlisan pada satu majlis, la yusalluna fihi, di mana mereka tidak bersolawat di dalam majlis tersebut, 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kanat alaihi hasaratun, kecuali kanat alaihim hasaratun, mereka berhak mendapatkan penyesalan. Wa in dakhalul al jannah, dan jika mereka masuk surga, lima yarawna minas thawabi, ketika karena mereka melihat sesuatu yang sangat luar biasa daripada pahala membaca sholawat di satu majelis gitu. Akhirnya yang mereka dapatkan adalah penyesalan. Maka agar kita kelak tidak menyesal, maka sudah semestinya kita berkumpul, ya, ketika kita berkumpul sudah semestinya kita itu menyebutkan atau bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di situ ada pahala yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita menyesal kelak. Wa haka Abu Isa At-Tirmidzi an ba'di ahli ilmi, mengisahkan Abu Isa At-Tirmidzi an ba'di ahli ilmi, dari sebagian ulama, qala, kata sebagian ulama, idza shallar rajulu, ketika seseorang bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marratan, sekali, fil majlis, dalam sebuah majlis, adza'a, maka itu mencukupi, anhu, darinya, maka fi dzalikal majlis, selama dia ada di majlis tersebut. Jadi Abu Isa At-Tirmidzi menyodorkan kepada kita pandangan sebagian ulama yang menyatakan ketika seseorang itu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis sekali saja, itu sudah dianggap cukup selama dia berada
di majlis tersebut. Namun sekali lagi pandangan ini ada beberapa kalangan, sebagian ulama juga tidak setuju dengan pandangan ini. Karena bagi orang atau ulama yang menolak pandangan ini menyatakan bahwa ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan berulang-ulang, maka sudah semestinya kita bersolawat juga berulang-ulang, tidak hanya cukup satu kali. Karena itu perlu, karena dia berulang, maka kita harus mengulangi lagi gitu. Makanya sebagian ulama menyatakan tidak seperti ini. Itu pun dianggap tidak cukup katanya. Karena apa? Karena ketika disebut ulang, maka semestinya sudah sebaiknya kita itu melakukan pengulangan juga. Jadi ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita harus bersolawat setiap kali disebutkan. Setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di satu majelis. Maka kata sebagian ulama tidak cukup, hanya cukup satu kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terapalagi ketika yaitu ketika disebutkan namanya bukan sekali. Itu. Demikian pesan-pesan penting di dalam kajian ini ya. Kajian ini di mana kita tahu ya bahwa ada hal-hal yang luar biasa di balik membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesan penting bagi kita agar kita selalu memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita sudah semestinya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah ketika kita kumpul-kumpul di masjid di satu majelis dan kemudian kita itu mau bubaran, ya, mau berpisah dengan saudara-saudaranya, mau selesai, sudah selayaknya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran, kritik dari para pemirsa, dari jamaah Majelis Dzikir Hubbul Waton, kita akan terima dengan lapang dada, kita akan terima dengan senang hati, karena kita sebagai manusia kadang tidak lepas daripada kesalahan-kesalahan, baik kesalahan itu disengaja maupun karena baik kesalahan itu memang kesalahan yang disengaja, atau memang kesalahan yang tidak sengaja, karena kita juga merasa bahwa ada keterbatasan sebagai manusia. Demikian kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.